Salah satu penyebab dari sekian banyak penyebab terjadinya ketegangan dalam diri kita, juga terjadinya penyakit, baik penyakit pikiran, emosi, ataupun penyakit fisik, adalah ketika kita memiliki konflik antara ego dan nurani. Setiap saya menterapi klien di ruang terapi saya, biasanya selalu saya cari begitu, apalagi orang itu mulai susah fokus ya, mulai terganggu tidur, mulai mengalami gangguan-gangguan emosional, bahkan mungkin sudah mengalami penyakit-penyakit psikosomatis ya. Barangkali ada konflik antara ego dan nuraninya. Ya, ada banyak sekali contoh konflik antara ego dan nurani. Jadi pada saat saya misalnya berdebat dengan saudara, misal ya, atau kita dengan keluarga dekat lah bilang begitu ya, atau satu orang yang tinggal satu rumah gitu, ada seperti konflik. Saat kita menang, ya menang nih berkonflik gitu ya, atau kita berdebat dan menang, ya ego kita terpuaskan. Ada perasaan hebat, perasaan menang, perasaan unggul. Yaitu dia fungsi adanya ego dalam diri kita. Nah, tetapi jauh di hati kecil kita yang ada yang namanya nurani, barangkali dia merasa terluka karena melukai keluarga, melukai saudara, itu sama dengan melukai diri sendiri. Nah, otomatis walaupun dia menang secara ego, tetapi di dalam dirinya ada perasaan kalah, ada perasaan terluka akibat menyakiti hati orang lain. Ya, ada contoh lain. Contoh lain sering saya buat di beberapa video sebelumnya. Misalnya saat kita memiliki saudara yang sakit, ya, sementara kita harus bekerja. Nah, di titik kita memilih pekerjaan, ego kita menang karena kita merasa sudah melakukan kewajiban di tempat kerja. Tetapi karena saudara kita sakit, kita belum bisa tengok, atau mungkin kita abaikan, maka nurani kita akan mengalami luka. Nah, luka akibat nurani yang sedih atau merasa bersalah ya, adalah luka yang sangat menyakitkan sebenarnya ya. Jika ego kita takut untuk merasa bersalah ya. Saya takut nih, ada contoh lain ya. Ada orang di jalan kecelakaan. Nurani saya bilang tolong, tapi ego saya takut nanti kita lo dikira nabrak. Nah, ada pertentangan nih antara ego dan nurani saya di dalam, sehingga kalau saya gagal memenangkan keduanya ya, kalau menang salah satunya ya, kalau nurani menang ego bisa luka ya, ego menang nurani bisa luka. Harusnya dimenangkan keduanya. Nah, pada contoh kasus saya berdebat dengan saudara saya ya, jika bisa saya sama-sama berdamai dengan dia, akhirnya ego saya terpenuhi, egonya dia terpenuhi, nurani saya terpenuhi, bisa menolong dia, maka konflik akan berhenti. Nah, ada titik di mana kadang-kadang kita tidak bisa menemukan titik tengah. Ya, disinilah kata maaf diperlukan ya. Ego yang naik terluka karena gagal, ya. Jadi luka-luka ego itu kehilangan, ketakutan ya, kegagalan, dihina, dijelekkan. Itu luka-luka yang muncul karena ego kita tersakiti. Nah, sedangkan nurani itu akan terluka saat kita menyakiti orang, saat kita melukai orang lain, mengambil hak orang lain. Nah, jadi ketika mereka berdua ini kadang-kadang tidak bisa bersatu ya. Contoh, saya harus mengalah demi sesuatu yang saya sayangi misalnya. Nah, ego kan bisa terluka ya. Atau saya harus tidak sukses ketika saya menangkan orang lain, bisa jadi ada kejadian seperti itu ya. Nah, disinilah ego perlu memaafkan diri. Kita belajar maafkan diri. Nah, dalam dialog ego dan nurani ya, setiap kita mengalami suatu perang, hati-hati, nurani ini sulit disadari ya. Sejahat-jahatnya manusia dia punya nurani ya. Kalau Anda masih memiliki suatu hati nurani yang bagus, maka selalu akan ada perasaan bersalah di dalam walaupun sembunyi, perasaan menyakiti orang lain walaupun sembunyi. Nah, perlu belajar untuk bernegosiasi, berdialog begitu. Jadi caranya sangat sederhana. Anda duduk tenang ya, hening begini, perhatikan isi pikiran Anda, kemudian perhatikan apa kejadiannya, konfliknya di mana, dengan siapa, temukan di mana Anda merasa kalah, di mana Anda merasa dihina ya, atau di mana Anda merasa unggul atau menang. Lalu kemudian ajak berdialog si ego ya, cari perasaan tidak syukur atau perasaan syukur di nurani kita, atau perasaan bersalah, sehingga yang mana merasa kalah atau merasa terluka akhirnya bisa diobati dengan perasaan menerima atau memaafkan. Ya, boleh komentar di kolom komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.